Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dil haq lidhurahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa hudhunas wal hijarah. Bapak Ibu ini Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman semua yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Allah berikan begitu banyak nikmat, Allah berikan begitu banyak hikmah. Hari ini, detik ini Allah turunkan hujan sebagai tanda bahwa keberkahan untuk kita semua dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada hujan turun, maka kita hanya berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan ini menjadi kebaikan, karena bisa jadi hujan ini tumbuhnya bibit-bibit perjuangan Islam yang terbaik, tumbuhnya pohon-pohon, ya, kemudian tanaman-tanaman secara dhahiriyah, bahwa saat hujan turun berarti ada rezeki yang kemudian menjadikan rezeki semakin berkah insyaallah. Salam dan salawat tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita tunggu syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Teman-teman semua sehat semua? Alhamdulillah. Kelihatan wajahnya walau kelihatan masker, ya. Mohon maaf saya copot masker saya. Jadi kalau bicara banyak pakai masker itu kadang sesak nafas malah, ya. Jadi nyun sewu, nanti kalau sudah selesai saya pasang lagi gitu ya. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin tidak duduk ya. Saya boleh berdiri ya. Saya nggak biasa duduk lama ya, karena biasanya ngisi pengajian motivasi itu biasanya dengan berdiri. Saya mohon izin. Oke, alhamdulillah teman-teman semua, hari ini kita punya tema yang cukup luar biasa ya. Pandemi versus Ramadan ya. Kalau kemudian Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat di awal ayat ini, maka Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil hanya orang-orang beriman. Yang tidak beriman enggak hai. Ya, artinya enggak ada dipanggilnya. Maka begitu Ramadan datang, maka yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman ini yang kemudian dipanggil Allah dengan rasa sayangnya Allah kepada orang-orang beriman. Nah, saat kita bicara tentang pandemi, maka seumur hidup kita, ya. Jadi kalau teman-teman dari dulu sampai sekarang belum pernah belajar virtual, betul? Atau sudah mulai umur 3 tahun biasa Zoom gitu? Belum ya? Sama, seumur saya hari ini 37 tahun, ya, saya belum pernah istilahnya dengan kebiasaan untuk virtual. Dan alhamdulillah hari ini saya bersyukur, hari ini khususnya karena sudah mulai kebangkitan Islam ini sudah mulai bangkit ya. Walaupun pandemi sudah hampir setahun lebih, tetapi ternyata masih ada semangat-semangat baru yang kemudian diberikan kepada teman-teman semuanya untuk menguatkan iman kita. Ya. Jadi tadi pagi saya ngisi salah satu pengajian duha ya di Masjid Baitur Rahman Al-Banjari ya. Alhamdulillah kemudian hari ini saya bisa hadir lagi sharing, menyampaikan ilmu yang kemudian ini bareng-bareng kita belajar tentang bagaimana menyongsong Ramadan dengan kondisi pandemi ini. Oke, hari ini teman-teman, saya ingin sampaikan dulu bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya itu menyiapkan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Jadi kalau kita
hari ini baru nyiapin, itu sudah sangat telat sekali. Karena Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu menyiapkan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Apa yang mereka siapkan? Yang pertama, mereka menyiapkan keimanan. Mereka menyiapkan tauhid, ya. Jadi kalau dibahasakan seorang muslim itu seperti pohon yang akarnya menghujam ke bawah, yaitu akidahnya bagus, ya. Maka tidak ada lagi yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi orang menyembah pohon, tidak lagi orang menyembah, mohon maaf, makam, tidak lagi orang menyembah yang lainnya. Ya, hanya cukup menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mulai disiapkan Rasulullah adalah tauhid. Yang ini disiapkan dari mulai 6 bulan sebelumnya. Ya, jadi kalau teman-teman hari ini menyiapkan, yuk mulai dikuatkan lagi tauhidnya. Tauhid ini memang sangat riskan. Ya, kalau kita sekarang perhatikan bagaimana orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi hatinya mengingkari, seperti tidak yakin bahwa Allah itu yang maha kuasa, ya. Contohnya apa? Contohnya hari ini Allah turunkan virus yang sangat kecil, virus yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, kemudian orang meneliti bagaimana virus ini pencembarannya, dari mulai lewat droplet, kemudian lewat orang berkumpul dan sebagainya. Ini asumsi orang, peneliti betul. Tetapi bagaimana saat kita ini sudah diajarkan Rasulullah SAW semenjak sudah sekian ribu tahun yang lalu, ya. Intinya adalah hidup sehat. Ya. Jadi kalau kita hari ini, pandemi ini adalah bentuk ujian Allah kepada hamba-hambanya, semakin dekat atau semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang namanya meninggal itu tidak ada urusan pandemi atau tidak, betul? Kalau urusannya sudah mulai meninggal, ya sudah. Tidak ada namanya pandemi kemudian menjadi orang menjadi takut, itu boleh, tetapi jangan pernah takutnya itu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya, tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara tentang pandemi, maka disinilah yang kemudian bagaimana keimanan kita ditancapkan bahwa virus ini Allah yang punya. Virus ini Allah yang ngirim. Virus ini Allah yang nyampaikan. Kalau panjenengan semua, teman-teman semua, hari ini insya Allah, ya, mengikhtiarkan sholatnya diperbaiki, ya. Karena saat Rasulullah ini menyiapkan imannya, ya tadi adalah tauhidnya, maka yang pertama tadi disiapkan adalah sholatnya. Sholatnya bagaimana saat kita mulai sehari-hari. Saya berpesan kepada para pemuda khususnya, tempat kalian di masjid, bukan di mana-mana. Oke ya, pemuda, ya. Kalau tempat yang paling keren itu di masjid, bukan di kafe, bukan di mall, bukan di tempat-tempat yang lainnya, tapi yang paling keren, ya kata Rasul, seorang pemuda itu tempatnya di masjid, bukan yang lainnya. Maka datangi masjid. Maka berdoalah ke masjid, rumah Allah yang hari ini Allah berikan luar biasa, datangi, bukan ke tempat-tempat yang lainnya, ya. Tapi kalau kemudian hari ini cara dakwahnya memang berbeda. Bagaimana dakwahnya sudah di kafe-kafe, ya, dakwahnya di mall, dakwahnya di tempat-tempat terbuka, ya, itu mulai. Tapi kemudian Rasulullah menyiapkan yang pertama tadi adalah bagaimana tauhid beliau, kemudian sholat ini yang kemudian diperbaiki. Ya, jadi kalau kita bicara masalah sholat, maka dari mulai niat mulai dikuatkan. Ya, jadi teman-teman niatnya dikuatkan. Kemudian yang kedua adalah begitu peka kita dengan azan. Saat kemudian ada azan berkumandang, maka jangan pura-pura nggak tahu, atau pura-pura nggak dengerin, atau kemudian malah tiduran. Ya, ini karena sekarang anak-anak muda itu luar biasa. Sekarang mulai kemana-mana pakai handset, ya. Jadi ning dalane mau nginang ini dewe. Padahal nggak jelas tuh dengerin apa begitu ya. Kalau kami, ya, saya kebetulan juga ikut karena hobi saya adalah adventure. Satu
traveling, kemudian touring, ya, kemudian naik gunung, ya. Dan alhamdulillah punya masuk ke dalam satu komunitas, ya, yaitu BMC namanya, Biker Muslim Ceria, ya. Jadi kita itu biasanya kalau touring itu teman-teman ada headset itu yang kemudian isinya setiap perjalanan itu adalah tausiah yang setiap perjalanan itu diucapkan para ustadz-ustadz di belakang. Jadi saya baru tahu ternyata sekarang ustadz-ustadz itu, ya, yang mulai seneng reader itu luar biasa sekarang dakwahnya lewat touring, ya. Namanya turja. Kalau kami ada turja, ada turji. Touring ngaji. Kalau turja itu jarak jauh, kami ada ngajinya. Ini contoh bagaimana Rasulullah kemudian dakwah ini mulai dikembangkan dari mulai sholat, ya. Beliau menyampaikan kepada orang-orang ya di sekitar Mekah yang belum masuk Islam. Kemudian masih ingat bagaimana Rasulullah berdakwah di Taif. Begitu dahsyatnya Rasulullah sampai setiap hari itu pergi ke masjid setiap subuh pasti dilempari tai unta. Kalian nggak usah nanya tai unta bedanya dengan tai sapi apa? Lebih besar tai unta. Kalau saya detirkan lagi kayak pizza, ada topping-toppingnya begitu, ya. Itu dilemparkan setiap hari Rasulullah. Maka Rasulullah setiap hari itu selalu bawa baju ganti, kemudian beliau ganti, mandi dulu baru sholat subuh. Tetapi begitu terus setiap hari, ya, walau alam bisop, ya, dengan cara Allah qadarullah, hari itu sepi. Begitu Rasulullah ke masjid tidak ada yang kemudian melempari, teman-teman. Ternyata setelah cari info di mana orang yang sering lempari tai unta ini ternyata baru sakit. Bayangkan. Kalau kita nih yang dilemparin, saya yakin diparani, jika kayak ember begitu, ya, ditimpuki sekalian. Tetapi karena Rasulullah ini memang luar biasa, sabarnya luar biasa, keimanannya luar biasa, maka begitu beliau masuk, ya, kemudian beliau mendatangi orang yang sakit ini, kemudian ucapan salam, kemudian memberikan hadiah. Maka konteks yang kedua adalah bagaimana saat sholat ini menjadikan langkah kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Di mana masa pandemi yang setahun kemarin, ya, sholat ini tidak menjadi penghalang kita. Ya, jadi ada pandemi, enggak ada pandemi, apapun urusannya, sholat itu hukumnya wajib 5 waktu. Bahkan sholat ini teman-teman itu dianjurkan sampai tidak ada pengecualian, ya, kecuali memang ada yang putri. Jadi kalau yang putri itu biasanya ada hari-hari istimewa, ya, ada liburan, ya. Cuma kalau liburan jangan kepanjangan, karena kalau sudah libur panjang itu biasanya lupa semuanya, walaupun ada syarat-syaratnya. Kalau yang putra itu sampai akhir hayat, kalau nggak bisa jalan, kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk tidur, kalau nggak bisa tidur masih susah pakai mata, takbirnya pakai mata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, paham? Ya, jadi sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Maka dalam masa pandemi ini seharusnya kita bagaimana sholatnya lebih ditingkatkan lagi. Ya, sekarang alhamdulillah masjid sudah mulai dibuka dengan protokol kesehatan dengan jaga jarak. Ya, ini seperti ini kita bisa lihat ini adalah jarak, ya. Dan ini semua yang sudah dilakukan ini memang ada hukum fikihnya. Hukum fikih itu biasanya beberapa para ulama, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, Imam Maliki. Selama itu masih ada hujahnya maka boleh. Memang ada beberapa masjid-masjid yang kemudian tetap rapat, ya. Karena Rasul sampaikan sausufakum bisolah. Ya, jadi rapatkan saf-saf, luruskan safnya, rapatkan barisan. Ya, tapi alhamdulillah, jadi bagaimana saat pandemi ini maka sholat jangan pernah dilupakan. Jangan pernah takut untuk masuk ke masjidnya Allah saat kemudian masa pandemi. Kemudian yang kedua, saat berdakwah, ya, Rasulullah menyiapkan di bulan Ramadan setelah keimanannya, maka beliau menyiapkan tentang amalan-amalan yang terbaik. Apa amalan yang terbaik di bulan Ramadan? Yang pertama adalah bagaimana amalan puasa. Ya. Maka beliau menyiapkan ikhtiar tenaganya, bagaimana fisiknya, jasmaninya ini benar-benar sehat. Makanya Rasulullah
membiasakan puasa Senin Kemis. Karena Senin dan Kemis itu amal-amal semua orang ini kemudian diangkat oleh malaikat dan disetorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin setiap setoran amal ini saya berpuasa, kata Rasul. Luar biasa. Jadi teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya, kalau pengen melatih sekarang di bulan Ramadan, maka disiapkan amal-amal yang terbaik, yaitu puasa sunnah. Ya, jadi sebelum nanti puasa Ramadan itu sudah ada latihannya. Ya, jadi kalau orang atlet itu ya, teman-teman pernah lihat atlet ya, entah itu badminton, lari, renang, itu sebelum dia bertanding pasti ada latihan-latihan yang luar biasa. Ya, latihannya terus saja. Karena nanti kalau panjenengan biasa untuk puasa Senin Kemis atau puasa Daud, puasa Ayamul Bait, ya Ayamul Bid, maka itu menjadi kebiasaan kita saat puasa itu menjadi menyenangkan. Pertama, jadi amal Rasulullah itu ya yang disiapkan di 6 bulan sebelumnya itu adalah puasa. Maka puasa ini yang kemudian hari ini mari kita tingkatkan. Ya, mulai sekarang masih ada kesempatan seminggu lebih. Ya, besok Senin ya, mungkin teman-teman memulai ya ajar puasa sunnah biar nanti begitu Ramadan sudah nggak kaget. Karena Ramadan itu sebulan, makanya yang diundang adalah orang-orang beriman. Nah, orang nggak beriman nggak mungkin bisa melakukan puasa 30 hari penuh. Ya, ini hanya orang-orang beriman. Ya, kalau kita merasa beriman, maka segera terpanggillah untuk kemudian melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua, ya, amal yang terbaik berikutnya setelah puasa adalah mal, yaitu sedekah. Ya. Jadi kalau kita bicara Ramadan, maka barang siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan senang hati, maka Allah akan menghilangkan atau Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Kalau orang baru senang, teman-teman pernah nggak punya rasa senang? Pernah ya? Senang barang ya, apalagi yang akhwat-akhwat ini biasanya senang belanja online. Apalagi ini sudah 44 ya. Malam ini ya, tenang ya. Oh kemarin ya. 44 tanggal berapa sih ini? Oh sekarang ini Mbak. Oh iya betul ya. Kan ada ada yang lainnya ya. Nah, sekarang kita ngaji. Pahalanya lebih banyak insya Allah. Ya. Maka saat kemudian kita bicara sedekah ya, maka di bulan Ramadan itu begitu datang kok kita seneng, itu Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Luar biasa tuh. Teman-teman kira-kira kalau punya rasa senang itu rasanya semangat untuk melakukan sesuatu, betul ya? Jadi kalau pengen melakukan sesuatu terus senang banget. Saat kita punya kesenangan, apalagi mohon maaf, kita punya idola, fans, gitu ya. Saya masih ingat waktu Justin Bieber ya, itu di bandara itu ya, Justin ya, masih ingat ya, dulu saya masih kabar-kabar Justin Bieber itu ke Jogja, ke Jakarta gitu, orang teriak-teriak sampai semaput, sampai nggak jelas gitu. Terus ngapain itu baru ketemu orang ya. Kalau Rasul itu ketemu malaikat Jibril itu sampai kedinginan, sampai kemudian luar biasa, itu wajar. Karena malaikat Jibril itu kalau kemudian di beberapa riwayat itu ya, tepakan sayapnya itu serumah, memenuhi semuanya. Ya, lagi ketemu fan aja sudah mulai ngeri, jerit-jerit, nggak jelas ya. Itu baru manusia. Ya, makanya hati-hati pilih fans ya, teman-teman semuanya. Maka sedekah ini menjadi persiapan Rasulullah sebelum Ramadan. Karena begitu senang saja panjenengan semuanya teman-teman sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Senang itu sudah menyiapkan sesok nek Ramadan berarti punya program-program di masjid. Program-programnya tadi disampaikan luar biasa, ada takjil, ada kemudian sesi dana, ada jualan parcel ya, kemudian ada membuat bulletin dan sebagainya. Ini luar biasa program-program yang disiapkan. Apalagi dari Lazismu ya sudah menyiapkan support ya, dari kemudian takmir masjid, luar biasa. Jazakallah semuanya ya, semoga menjadikan amal jariah panjenengan semuanya, karena tanpa kalian ya nggak ada apa-apanya.
ya. Jadi nggak pernah kemudian hari ini kita bisa hadir tanpa bapak-bapak, semua sponsor, semua yang ikut berpikir kebaikan, maka tidak akan pernah muncul kebaikan itu, ya. Maka yang kedua, amal yang kedua adalah sedekah, ya. Maka sedekah ini mulai kita siapkan, teman-teman. Sedekahnya tidak harus uang, tetapi sedekahnya bagaimana pikiran panjenengan semuanya, ya. Sedekah pikiran, sedekah ide, ya. Jadi kalau ada kegiatan itu, apa idenya yang terbaik kita lakukan, ya. Karena dakwahnya sekarang sudah mulai di Instagram, di YouTube, ya. Kita sangat mudah untuk mencari pasar bagaimana saat kita mengiklankan sesuatu. Kemudian di masa pandemi ini kita lihat orang-orang selalu dua hal, ya. Pertama adalah iman, kedua imun, ya. Imun ini yang kemudian hari ini orang juga mengembar-gemborkan. Kalau kemudian kita lihat Rasulullah juga menyiapkan imunnya, ya, itu dengan makan makanan sehat. Jadi di masa pandemi ini makanlah dengan makanan yang sehat. Sering makan sayur, sering makan buah, ya. Coba dikurangi deh yang cilok-cilok, yang cilor-cilor. Saya yakin ini penggemar semua ini, ya. Bumbunya ono sing jagung bakar, barbecue, ya. Oh macam-macam tuh nek akeh banget. Jadi cilornya sama bumbunya itu kadang akeh bumbune, ya. Itu enggak sehat. Kalau cuma ngicipi boleh, tapi kalau tolong plastik itu bukan ngicipi, namanya ngeleh, ya. Jadi itu mulai dikuatkan, makan makanan sehat, ya. Sekarang teman-teman sudah terbukti bahwa ternyata yang disampaikan dalam Quran, madu ini yang ternyata sehatnya luar biasa. Sering minum madu, mereknya apa saja, yang penting madu, ya. Jangan kemudian seudon ini palsu atau tidak, karena insya Allah madu itu lebih sehat daripada gula, ya. Maka kalau kemudian hari ini kita lihat cari yang asli, itu banyak hoaxnya, kadang harus dibakar, kadang nggak muncul, tidak kemudian dirubung semut. Ya namanya madu itu ya macam-macam, ya. Ada banyak kriteria madu. Sekarang mulai imunnya dikuatkan, ya. Jadi kalau kesimpulannya kita akan membahas bagaimana saat kemudian pandemi WS Ramadan ini adalah dua hal tadi. Pertama adalah imun. Imun itu dari makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Teman-teman pernah baca sirah Rasulullah? Sedikit aja. Pernah tahu bagaimana hidup pola Rasulullah? Rasulullah itu sehatnya luar biasa. Rasulullah itu selama hidup beliau hanya sakit 3 kali. Ya, selama hidup beliau berarti umur 63 tahun. Sakitnya cuma 3 kali. Kenapa sehat? Yang pertama, Rasulullah menjaga imunnya luar biasa. Rasulullah itu sedikit makan, sedikit tidur. Kalau kita tipis-tipis, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Itu bedanya dengan Rasulullah, ya. Jadi begitu Rasulullah kemudian sedikit makan, sedikit tidur, maka dia akan tahu bagaimana saat sedikit makan ini tidak menjadi kenyang, dan kenyang ini menyebabkan tidur, ya. Makanya Rasulullah itu kalau malam seperti rahib, berdoa, berzikir kepada Allah, sholat sunnah, ya. Begitu dia pagi sampai siang, sore seperti serigala, singa. Kalau bekerja itu sungguh-sungguh mencari nafkah, bekerja, ya. Karena Rasulullah itu presiden, menjadi panglima perang, menjadi presiden Rasulullah, ya. Tetapi lihat pola Rasulullah yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara Rasulullah ini, subhanallah, selalu ada kebaikan di setiap langkah beliau, ya. Ini menjaga imunnya, pertama. Yang kedua, Rasulullah itu selalu mandi pagi sebelum subuh, ya. Teman-teman kadang sekarang kalau Zoom itu, mohon maaf ya, kadang wis pokoknya raup tok, yang penting store muka, ya. Kadang mohon maaf, atasannya kemeja, wis engko sarung rapopo, yang penting ketoke mau atasan tok. Gampang sekarang Zoom itu, ya. Maka kamera harus on, ya. Kadang onnya dikai foto tok, tinggal turu, ya.
Ini sekarang mulai apa ya? Saya ingatkan, Zoom itu ada adabnya. Jadi kalau teman-teman pengen Zoom berkah, itu jangan, mohon maaf, ditinggal macam-macam. Biar berkahnya dapat. Ya, imun, kita bicara imun. Kemudian kedua, Rasulullah itu makannya luar biasa. Ya, beliau itu makannya banyak buah, ya, dan makannya tidak dicampur-campur. Pertama, Rasulullah mengingatkan tidak boleh dicampur antara susu dan buah. Nah, sekarang ada es buah, campuran es susu, es oyen, susu kabeh campur tegan, campur-campur. Makanya kalau kemudian kita itu secara logika, banyak sekarang rumah sakit yang kemudian mendiagnosa penyakit itu susah. Kenapa? Karena pola makannya luar biasa. Kata Rasulullah itu saat penyakit datangnya itu di baten. Baten itu adalah perut. Artinya pola makan. Ya, dicampur-campur kayak tadi. Coba lihat minuman hari ini. Ya, teh dicampur susu, ya enggak? Teh rasanya jeruk, teh rasanya lemon. Loh, ini gimana toh? Ya, teh ya teh saja. Ya, kalau lemon ya lemon aja, susu ya susu aja. Tetapi kan sekarang hari ini makanya teman-teman ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita masalah imun ini, remaja kita sudah mulai digerus dengan model-model orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi itu sudah menyiapkan menghancurkan umat-umat Islam dimulai dari pemuda. Ya. Ada 3 F. Yang pertama adalah fun. Fun itu kesenangan yang tidak ada habisnya. Sekarang saya mau tanya, seluruh Indonesia bahkan dunia, kalau didata sekarang banyak yang baca Quran atau main game. Game. Nek game kuat 2 jam, 3 jam, nek maca Quran 10 menit ongap-angop. Itu mulai kesenangan yang terus digalakkan mereka. Bikin FF, bikin ML, bikin PUBG, ya, pakai duit. Bayangkan, hanya pakai skin go kelambi ono go 3 yuto, 2 juta. Ini apa? Coba lihat. Ini kesenangan yang kemudian tidak ada pernah berhenti. Ini sudah disiapkan. Hati-hati teman-teman. Jadi teman-teman kalau main HP cukup 2 jam sehari. Ya. Kemarin terjadi di 14 tahun di, mohon maaf, di Jawa Barat, ya, seorang pemuda 12 tahun meninggal dunia itu karena kebanyakan main gadget. Ya, sarafnya kena, matanya kena, akhirnya lumpuh tubuhnya, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, keluar masuk rumah sakit, akhirnya meninggal. Ini nyata. Pertama faktanya. Kedua, banyak yang main gadget kemudian kecanduan, masuknya rumah sakit jiwa. Kira-kira yang putra, kamu lihat, mohon maaf, ada akhwat yang cantik sekali, ya, wes pokoknya kamu nggak kuat lah, pokoknya lihatnya itu luar biasa. Tapi guyang-guyu dewe, kira-kira gimana? Cantik tapi edan. Sama yang perempuan lihat laki-laki yang diharapkan wajahnya ganteng tapi edan. Ya. Saya berharap pemuda ini bukan kemudian menjadi hanya pemakai. Jadi kalau teman-teman kan sekarang jadi pemakai ya, TikTok, ya, coba. Sekarang anak-anak saya itu sudah mulai goyang-goyangnya, ya Allah, ini dari mana? Ya, makanya luar biasa virusnya hari ini, ya. Dan hari ini, ya, ini yang sudah mulai digalakkan mereka. Fun. Kemudian yang kedua adalah food. Sekarang banyak makanan yang cepat saji, betul? Karena kita bicara imun, ya, di masa pandemi ini, maka imun ini menjadi harus dikuatkan lagi. Teman-teman, jangan bangga kalian makan di, mohon maaf, di gerai-gerai yang kemudian menunjukkan tingkat apa ya, sosialitas, ya. Kalian kalau makan pizza itu kalau nggak di Pizza Hut, ya, Pizza Hut itu, ya, itu beda dengan pizza yang lainnya. Biasa aja makan pizza. Kalau tidak pakai tidak makan ayam di McD, Kentucky, apa namanya, yang lainnya, itu kemudian tidak pede. Mulai mereka dibuat nggak pede.
Ya, maka hati-hati. Sekarang teman-teman pemuda ya sudah mulai sekarang makannya jangan sering-sering cepat saji. Boleh dia sekali-kali di McD, boleh sekali-kali di KFC ya. Tetapi kemudian jangan seringan. Kenapa? Karena cepat saji itu enggak sehat. Ya. Kenapa? Coba lihat. Ayamnya namanya ayam boiler. Nah, dikageti kelepek-kelepek. Gitu langsung kelepek-kelepek. Itu ayam kaget ya. Iya. Namanya ngageti biar nggak ngantuk. Nek cuma itu nggak kaget ya. Jadi ayam boiler itu kalau sudah mulai dikagetin dia akan lepek-lepek. Itu yang dimasak. Karena sekarang banyak ayam-ayam boiler yang kemudian dijual di pasar. Ya. Jarang yang Kentucky itu pakai ayam kampung. Ya, ini mulai F yang namanya yang F2 itu namanya food ya, termasuk makanan minuman. Oke ya. Sekarang apa-apa di kaleng, betul? Padahal di kaleng itu ada bahan pengawetnya banyak. Kita bicara imun, kita baru bicara imun di masa pandemi ya. Kurangilah yang bersoda. Mulai dikurangi, jangan opo-opo bersoda. Sekarang teh pun bersoda. Ya. Sekarang air putih itu juga bersoda. Ya, yang iklannya nyegerin ya, bikin nggak panas, nyegerin, dingin itu ya. Hati-hati. Itu mulai dikurangi. Dan sekarang anak-anak muda lebih bangga pegang begitu daripada pegang es teh. Ya. Kira-kira kalian nek nggawa botol teh gitu kan lebih keren ya, dibotolin gitu ya. Jarang ya yang pede bawa es degan ya, sak glondong gitu kayak sedotan warna merah ning mall gitu. Jarang. Sekarang air degan pun dikemas. Ya. Ada kemasannya. Kopi dikemas, degan dikemas, apapun dikemas sekarang. Maka hati-hati dengan pengawet. Kemudian F yang ketiga adalah fashion. Ya, teman-teman. Teman-teman sudah tahu bagaimana saat fashion hari ini itu sudah mulai dikuatkan. Ya. Oh, kalau perempuan ini nggak boleh ini, nggak boleh itu. Oh, kalau laki-laki nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tahu ya? Jadi fashion. Besok apa-apa kita bahas panjang. Kemudian kalau ada kesempatan, yang keempat adalah film. Ya. Oke, film ya. Film ini menjadi satu hal yang akhirnya menjadi kita apa-apa terlena dengan film. Ya. Dulu pernah ada film Indonesia namanya Dilan. Ya. Katakan Dilan ya. Iya, ini ya. Ini cukup menyedot banyak pemuda yang luar biasa. Jadi kalau Dilan itu pernah nyampaikan bahwa sebetulnya berat itu bukan rindu. Saya sudah berat itu menurunkan berat badan, bukan rindu. Ya, nggak apa-apa Mbak. Jadi saya juga sudah menurunkan berat badan, tapi memang susah sekali. Ya, mohon maaf ya, tidak menyinggung, tetapi ini bahasa iklannya itu berat itu tidak harus cinta. Jadi saya pesan teman-teman pemuda ya yang solih dan solihah, tolong sekarang mulai dalam lubuk hatinya tidak ingin pacaran. Yang sudah mulai pacaran putus hari ini detik ini. Nah, ya, iya nggak usah batuk-batuk ya. Pokoknya kesel-kesel nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena Islam mengajarkan la taqrabul zina. Jangan dekat-dekat dengan zina. Sekarang orang pacaran itu ngeri. Nek goncengan itu gaya, sombong, ya. Sombongnya kenapa? Kayak dunia milik kita berdua, lainnya ngontrak. Ya, luar biasa. Ya, maka saya pengen pemuda-pemuda Muhammadiyah hari ini tidak terlena dengan pacaran. Siap ya? Imun. Kemudian yang terakhir kita bilang iman. Jadi kalau kita tadi ada tema yang luar biasa, bagaimana di masa pandemi ini, ya di masa COVID ini, jangan sampai iman kita turun, iman kita naikkan, ya dekat dengan Allah, sholatnya yang rajin, puasanya yang rajin, begitu ya. Kemudian bagaimana sedekahnya juga insya Allah rutin, ya. Bagaimana terus melakukan kebaikan, karena iman itu luar biasa. Begitu iman itu ditumbuhkan, ya keyakinan kita ditumbuhkan kepada Allah, maka kita akan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah doa kita. Maka teman-teman ada amalan-amalan tadi yang saya sampaikan, termasuk sholat ini menjadikan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah jauh dengan Allah,
tetapi sesungguhnya Allah itu dekat. Ya, dalam hadits qudsi Allah sampaikan, kalau ada hambaku yang berjalan kepadaku, maka aku akan berjalan cepat menuju dirinya. Kalau ada hambaku yang berjalan cepat menuju aku, maka aku akan berlari menuju dirinya. Kalau kemudian ada hambaku yang berlari cepat, kemudian aku akan berlari lebih cepat kepada hambaku. Dan katakanlah bahwa aku itu dekat sedekat urat leher. Dekat sekali. Ya. Makanya di masa pandemi ini, ya, mari kita lakukan iman dan imun yang kuat, karena iman ini menjadi satu hal yang luar biasa pada diri kita. Yakinlah bahwa virus ini milik Allah. Ya, virus ini yang punya Allah. Kalau kita dekat yang punya, maka insya Allah kita nggak kena. Kalaupun kena, itu menjadi amal kita, itu menjadi dosa-dosa kita akan dirontokkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi mungkin ada beberapa saudara kita yang sudah pernah kena, mungkin di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga, ya. Tetapi jangan sampai kemudian kita menjadi turun imunnya dan imannya. Jadi kalau mungkin ada tetangga kena atau mungkin kita kena, disyukuri. Kenapa? Dengan kenanya kita berarti kita harus berhati-hati dengan lingkungan kita biar lebih sehat hidupnya. Bahwa mereka tambah takut, tambah tidak mau kemana-mana. Ya, alhamdulillah hari ini luar biasa. Ya, teman-teman ada di rumah semuanya, ingat bahwa iman itu adalah menjadi satu hal yang sangat luar biasa di hari ini, di detik ini. Maka kalau semangatnya kalian itu tidak pernah punya masa depan. Yang kalian miliki adalah hari ini. Kalau hari ini sungguh-sungguh, maka masa depannya sungguh-sungguh. Kalau hari ini kan luar biasa, maka besok masa depannya akan luar biasa. Bukan kemudian hanya berangan-angan. Karena banyak orang-orang besar dimulai dengan mimpi, cita-cita. Tetapi banyak orang-orang kecil itu yang tidak pernah bermimpi apa-apa. Karena bermimpi itu enggak bayar. Bercita-cita itu gratis, ya. Kayak kalian sudah mulai bermimpi, tetapi yang dikuatkan adalah saat iman kita yakin bahwa setiap mimpi kita itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin beberapa hal yang semoga menjadi perhatian kita. Jangan pernah takut dengan pandemi, maka syukurilah dengan keadaan kita sekarang. Kata Allah dalam surat Ibrahim, la ang syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Sungguh kalau hambaku diberi nikmat, dia bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Tetapi kalau kemudian ada hambaku yang tidak bersyukur, maka inna adzabil sadid. Sungguh azabku sangat pedih. Ya, maka ini yang kemudian di masa pandemi ini kita kuatkan imun kita kuatkan iman kita dengan cara apa? Dengan caranya Allah, dengan caranya ikhtiar. Kita pakai masker, tidak kemudian sering berkumpul, ya. Kalaupun dengan berkumpul dengan jaga jarak dan sebagainya, diikuti pemerintah, kemudian cuci tangan, ya. Jangan sampai karena cuci tangan itu sudah diterapkan Rasulullah sejak dulu. Kalau kita pengen sehat cuci tangan, ya, alhamdulillah. Hikmahnya apa? Setiap tempat sekarang ada tempat cuci tangan. Mboh nggowo air aqua, ya. Jadi ada botol galon, mohon maaf, ya. Kemudian ada yang pakai ember, apapun dibikin ada cuci tangan. Maka hikmah yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya pandemi ini milik Allah. Pandemi ini ujian kita, rezeki Allah. Jangan pernah takut dengan rezeki yang Allah berikan, karena rezeki itu ada yang enak, ada yang enggak enak. Ya, bisa jadi rezeki yang enggak enak itu menambah iman kita kepada Allah. Ingat ya, saat kemudian negeri negeri Sodom yang kemudian Allah balik-balikan, ya, karena mereka enggak pernah bertobat. Maka begitu kita diberikan ujian oleh Allah, maka semakin dekat dengan Allah. Bukan semakin berprasangka buruk, bukan semakin kemudian malah ketakutan untuk berlangkah. Maka ayo teman-teman semuanya, kita song-song Ramadan, kita siapkan Ramadan dengan amal yang terbaik, dengan iman yang terbaik, dengan imun yang terbaik. Dua hal, imun dan iman ini menjadi satu keharusan saat kemudian kita menyongsong bulan Ramadan. Karena insya Allah bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang tarbiyah. Pendidikan kita di mana-mana itu di rumah Ramadan. Dan insya Allah kalau kemudian kita insya Allah berdoa kepada Allah, mengingatkan kita semuanya untuk sampai ke bulan Ramadan,
maka begitu sampai bulan Ramadan diniatkan Ramadan ini Ramadan yang terbaik ya dari yang sebelum-sebelumnya. Maka ini menjadi luar biasa.